Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9, beranggotakan Umi Sa'diah NIM 1923021935. Saya sendiri Tri Rahayu NIM 1923021938. Lalu Ningsih NIM 1923021949 dan Sri Wahyuni NIM 1923021947. Kami dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5 akan mempresentasikan tugas landasan pendidikan sekolah dasar dengan materi komponen-komponen yang mendasari peran penting bidang pendidikan. Dosen pengampu Bapak Amripaldi Kunaipi MPD. Berikut presentasi akan disampaikan oleh teman kita. Pengertian komponen pendidikan. Komponen tersendiri adalah bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai sebuah tujuan. Dan komponen pendidikan adalah bagian-bagian sistem pendidikan yang menentukan berhasil atau tidaknya proses pendidikan, yang mendasari tentang pentingnya suatu pendidikan yang terarah baik dan benar. Komponen-komponen proses pendidikan. Prosesnya yaitu tujuan pendidikan, peserta didik, orang tua, guru atau pendidik, pemimpin, interaksi edukatif, isi pendidikan, dan lingkungan pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan bagian materi saya, yaitu tentang tujuan pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan didasari dengan sifat ilmu pendidikan yang normatif dan praktis. Yang kedua, sebagai ilmu pengetahuan yang normatif, ilmu pendidikan merumuskan tentang kaidah-kaidah, norma-norma, dan ukuran tingkah laku manusia. Yang ketiga, sebagai ilmu pengetahuan yang praktis untuk tugas pendidikan dalam segala hal, agar pendidik bisa menanamkan sistem norma tingkah laku yang dijunjung oleh lembaga pendidikan dalam pandangan masyarakat. Selanjutnya, komponen pendidikan proses terjadinya dengan peserta didik. Adapun komponen pendidikan proses terjadinya dengan peserta didik yaitu peserta didik atau anak bukanlah orang dewasa. Peserta didik atau anak memiliki sifat yang ketergantungan yang sangat besar kepada orang lain. 1. Pemahaman peserta didik atau anak, yaitu mereka memiliki latar belakang, budaya, tingkat kemampuan yang dimiliki, hambatan dalam pemahaman, dan penguasaan tentang bercakap dengan bahasa yang baik dan benar. Dan yang kedua, pendidikan bagi peserta didik harus sangat dihasilkan dalam perbedaan individual, dengan memberikan perhatian khusus pada anak didik yang memiliki kekurangan atau kebutuhan khusus, dan bagaimana cara menanamkan sikap bertanggung jawab kepada peserta didik. Komponen peran orang tua dan guru dalam pendidikan ada perbedaannya, yaitu perbedaan peran lingkungan dalam proses pendidikan. Peran orang tua, 1. Orang tua menjadi seorang pendidik di dalam keluarga. Artinya orang tua merupakan pendidik utama yang pertama dalam lingkungan keluarga yang terlandaskan cinta dan kasih sayang kepada anaknya. 2. Orang tua mempunyai kemampuan yang tidak sejajar dengan kemampuan dalam mendidik anak di dalam satu keluarga. Peran pendidik atau guru, 1. Guru sebagai pendidik yang harus bertanggung jawab atas peserta didik. 2. Guru memberikan teladan atau contoh yang baik kepada peserta didik. 3. Guru wajib memiliki kemampuan intelektual yang dapat mengendalikan emosi terhadap sifat yang dimiliki seorang peserta didik. Komponen pendidikan yang bersikap menjadi seorang pemimpin. Peran menjadi seorang pemimpin dalam lingkungan pendidikan atau masyarakat adalah memiliki jiwa pembinaan dalam membimbing masyarakatnya agar baik dalam bidang atau nilai-nilai etika dalam kemasyarakatan dan nilai-nilai kerohanian yang berdasarkan nilai keagamaan. Karakter pemimpin yang baik adalah jujur dalam berkomunikasi, punya rasa humor, bisa memberi contoh, percaya diri, rendah hati, dapat diandalkan, berpikiran terbuka, bisa mempercayai karyawan atau bawahannya, berkomitmen, kreatif, menginspirasi, sikap positif, fokus, optimis, tapi realistis, bisa membaca keadaan dan terus belajar. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya, yaitu pendidikan yang berinteraksi dalam peserta didik. Nah, yang pertama, proses pendidikan yang berlangsung. Interaksi peserta didik secara berlangsung dapat berinteraksi dengan pendidik atau guru. Yang kedua,
Proses interaksi yang bertujuan atau sasaran. Interaksi yang bertujuan atau disebut suatu interaksi peserta didik secara langsung agar bisa mewujudkan tujuan atau sasaran dalam proses pendidikan yang diinginkan. Yang ketiga, proses interaksi dalam metode atau media. Metode interaksi berperan penting dalam peserta didik dengan menggunakan alat atau media atau lingkungan yang nantinya bisa bertujuan agar tercapainya proses pendidikan sendiri. Nah, selanjutnya yaitu komponen isi dalam lingkungan pendidikan. Isi dalam pendidikan itu ada dua. Yang pertama, untuk mencapai tujuan pendidikan yang perlu disampaikan atau bahan pelajaran kurikulum bagi peserta didik. Yang kedua, macam-macam isi di dalam pendidikan yaitu etika, moral, sosial intelektual dalam keterampilan dan jasmani. Di dalam lingkungan pendidikan ada dua juga, yaitu menerapkan dalam segi kehidupan dan kebudayaan dalam bermasyarakat. Yang kedua, lingkungan pendidikan yang dapat terbagi menjadi lingkungan isiologis, lingkungan sosial politis, lingkungan sosial antropologis, lingkungan sosial ekonomi, dan lingkungan yang berada pada iklim geografis. Nah, selanjutnya dalam lingkungan pendidikan itu tercakup tiga. Ada sekolah, masyarakat, dan keluarga. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.